Kita baca Amsal 31 ayat 26, saudara. Haleluya. Amsal 31 ayat 26. Kita tahu pesan Tuhan di dalam kitab Amsal 31 ayat 10 sampai 31 itu bicara tentang karakter-karakter roh seorang wanita yang perlu kita ambil, kita pakai dalam hidup roh kita. Tapi malam ini saya mau share satu ayat aja untuk mengawali bulan Januari dan nanti Februari dan Maret dan seterusnya sampai Januari sampai Desember 2021. Dan kita percaya bahwa awal yang baik adalah firman Allah itu bergerak dalam diri kita, ya. Kita baca Amsal 31 ayat 26. Saya akan baca buat kita semua. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Luar biasa. Ayat ini luar biasa. Bagaimana wanitanya Allah saat dia mau masuk dan mengambil berkat-berkat Tuhan, dia harus pastikan dia bergerak dengan hikmat Tuhan. Kenapa? Hikmat Tuhan itu melebihi hikmat manusia. Mungkin orang bisa berbicara karena dia mungkin pintar dan pandai secara manusia, tetapi itu terbatas. Kalau saudara berbicara dengan hikmat Tuhan, itu luar biasa. Makanya kita perlu pastikan bahwa kita melangkah di awal tahun, kita melangkah dengan hikmat Allah. Wanita penolong dalam segala-segala hal yang dia lakukan. Saya ingin bilang, contoh dari seorang Ruth itu luar biasa, saudara. Karena Ruth itu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan bagaimana Ruth bisa melangkah sampai sejauh itu? Ruth melangkah dengan sebuah karakter yang dia miliki, yaitu karakter kesetiaan, saudara. Nah, waktu dia setia, Tuhan kasih dia hikmat untuk ikut Naomi, mertuanya. Sementara Orpa, ya, teman atau saudara, menantu, saudara ipar, itu sudah pergi ke tempat yang lain. Menantu dari Naomi sudah pergi ke tempat yang lain. Tetapi Ruth mau belajar taat dan setia. Ini dahsyat. Nah, bagaimana kita bisa memiliki hikmat Tuhan, saudara? Hikmat Tuhan itu ada dan tinggal dengan orang-orang yang taat dan setia kepada Yesus, kepada Dia. Ruth nggak mengerti dia setelah suaminya meninggal mau kemana. Tapi dia melihat figur Naomi yang takut Tuhan. Dia melihat figur Naomi yang cinta Tuhan. Dan saya tahu waktu mata rohnya terbuka melihat orang yang tepat, Tuhan berikan dia hikmat. Ayo ikutlah seorang Naomi. Dan waktu dia ikut, apa yang terjadi? Betul, Tuhan adakan pertemuan dengan Boas. Dan dari Boas lahirlah keturunan sampai kepada Yesus Kristus. Itu dahsyat. Makanya saya bilang, seorang Ruth telah mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa, saudara? Karena secara manusia yang dia alami, itu sesuatu yang gak bisa dikembalikan. Makanya saya bilang yang tidak ada menjadi ada. Kenapa? Dia gak bisa kembalikan suaminya. Tetapi dengan roh ketaatan, kesetiaan, ini bukan bicara bahwa akan nikah lagi bagi saudara yang mungkin, maaf kata, suami sudah dulu, berlebih dahulu ke surga, ya. Tetapi ini bicara tentang sebuah kesetiaan yang kita bisa melihat di dalam rumah kita ada banyak hal yang bisa kita buat yang tidak ada menjadi ada karena sebuah iman dari ketaatan dan kesetiaan. Dan Ruth mengalami hikmat Tuhan saat dia melangkah. Waktu Naomi menyuruh dia, pergilah dan mulailah sabit segala sesuatu dan mulailah dekat dengan Boas. Saya percaya ini bukan sekedar hikmat manusia, tapi ini hikmat Allah. Bagaimana semua pendekatan terjadi oleh karena hikmat Allah. Kita melihat kesaksian dari Ibu Meike. Tentu kita berapi-api melayani, tapi jika kita nggak penuh dengan hikmat Allah, kepekaan dalam roh, kita bisa saja tadi, ya, terjebak dengan virus yang terjadi. Karena virus ini nggak kenal orang, nggak kenal kedudukan, nggak kenal siapapun dia, semua ini adalah peperangan roh. Tapi sekali lagi, karena kita belajar taat dan setia sama Tuhan, Tuhan kasih kita hikmat, ada roh kepekaan yang luar biasa, sehingga kita aman. Ini kesaksian-kesaksian yang hebat. Sehingga waktu orang yang berjalan dengan hikmat Allah, saudara, saya ingin bilang,
hari-hari ini wanitanya Allah harus lebih hebat rohnya daripada tahun 2020. Kenapa? Karena saudara harus bangkit dengan roh hikmat dan berkata-kata dengan hikmat, dengan mata roh yang tajam untuk mengatur segala sesuatu. Karena memang kita harus lebih kuat berdiri di saat ada badai bergelora. Engkau tidak tumbang seperti batu karang. Walaupun ada badai bergelora, batu karang itu tidak bergerak. Yang akan diam akhirnya gelombang itu yang akan diam. Ya, batu karang tetap berdiri teguh. Inilah sebuah eksperimen iman kita kepada Bapa. Dan orang yang berhikmat tadi, ya, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Apa yang dimaksud dengan pengajaran? Pengajaran bicara tentang sebuah kehidupan. Bagaimana kita bisa keluar dari masalah-masalah. Kenapa masalah itu juga adalah sebuah bentuk pengajaran, saudara. Saya ingin bilang bersyukur kalau saudara sampai hari ini masih Tuhan izinkan melewati masalah-masalah, itu adalah pengajaran. Pengajaran buat kita semakin hikmat untuk mengalami hikmat. Kalau saudara tidak mengalami pengajaran Tuhan, saudara tidak akan bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Oleh karena itu kita perlu mengerti. Tadi saudara sebelum saya masuk Zoom, saya berdoa sebentar karena sebelum doa saya telepon Ibu Sylvie karena hari ini beliau happy wedding anniversary ya. Tetapi rupanya jam 6 tadi berangkat ke Palembang dengan suami. Jadi saya telepon, saya kasih penguatan dan biar mereka sampai di Palembang dengan selamat. Saya melihat perjalanan mereka dari Palembang ke Kalimantan kemarin sangat singkat sekali, tetapi ada banyak perkara besar yang Tuhan buat. Karena beliau punya pergumulan anaknya mau kuliah di Jakarta dan bagaimana kalau mereka kerja kembali ke Palembang, anak-anaknya di Kalimantan seperti apa, dan tapi rupanya anak-anaknya bisa taat ikut apa yang diatur oleh orang tua, dan yang di Jakarta menemukan rumah dan yang lain ikut mereka ke Palembang. Dan bukan cuma itu, keluarganya Bu Sylvie yang di Jakarta kena semua virus ini dan mereka minta didoakan. Dan saudara, mereka itu non Kristen, artinya mereka agama seberang. Dengan keadaan itu akhirnya hamba-hamba Tuhan Ibu Sylvie dan suami bisa bersaksi tentang Tuhan yang bisa sembuhkan. Kalau mereka mungkin tidak mengalami itu, berita Injil ini gak sampai kan gitu. Tapi karena mereka mengalami, mereka berbicara, mereka bersaksi, dan saya percaya kadang-kadang Tuhan bicara di setiap situasi-situasi itu. Jangan kita mengeluh, karena pengajaran-pengajaran itu indah, membawakan hikmat yang luar biasa kepada kita, saudara. Nah, oleh karena itu untuk bisa kita mengalami pengajaran-pengajaran dan melakukan pengajaran ini kepada orang lain juga dengan roh lemah lembut, kita perlu taat dan setia dan ikuti aja apa yang Tuhan sedang izinkan. Kita harus lewati. Ya, di lidahnya ada pengajaran lemah lembut. Di lidah kita apa yang kita katakan, yang kita sampaikan itu selalu menyejukkan hati, saudara. Selalu menguatkan hati, selalu memberikan damai sejahtera. So, wanitanya Allah mulai sekarang stop kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang mengeluh, kata-kata yang selalu gampang untuk hopeless, putus pengharapan, kata-kata yang bahkan mungkin dalam ketakutan, saudara selalu berkata mengapa. No, Tuhan punya rancangan buat kita adalah damai sejahtera. Haleluya. Saudara kalau belajar kembali lihat kepada kehidupan Ayub, ini orang yang sangat setia, ini orang yang sangat murni hatinya. Apa yang kurang dari seorang Ayub? Bahkan iblis aja menggoda dia, harus minta izin sama Tuhan, saudara. Coba saudara, kalau saudara sampai di titik ini, wow, ya iblis nggak bisa korek saudara. Kenapa? Karena saudara tutup celah terhadap dosa. Sampai iblis bilang begini, aduh pusing aku, bagaimana aku mau goda Ibu Likian ini, nggak bisa-bisa saya. Roh doanya luar biasa. Ini dahsyat. Ini Tuhan, iblis datang sama Tuhan, izin dong aku mau goda ini anakmu ini, Ibu Likian setia sekali. Tapi lihat Tuhan juga bilang apa? Bolehlah kamu apa-apain dia, tapi ingat ya, nyawanya milik aku. Itu dahsyat sekali.
Jadi nggak mungkin kita takut terhadap nyawa kita terancam oleh karena ini, oleh karena itu, oleh karena situasi apapun. No, kita percaya nyawa kita adalah milik Tuhan. Haleluya. So apapun yang kita harus memang melewati sebagai sebuah pengajaran supaya kita bisa mengajar orang lain juga dengan roh kelemah lembutan. Ayo kita ngalir aja, ikuti aja apa yang Tuhan izinkan. Tapi kita sedang mendandani hidup roh kita untuk memiliki roh kelemah lembutan. Saudara, roh lemah lembut ini beda banget dengan roh lemah gemulai. Kalau lemah gemulai itu, saudara, di pinggir jalan ada orang ngamen-ngamen yang laki jadi perempuan. Nah itu roh lemah gemulai. Tapi roh lemah lembut itu wow, bicaranya tegas, tapi itu bisa membongkar kekerasan orang dan memberikan kesegaran jiwa dan memberikan dia damai sejahtera. Itu roh lemah lembut seperti air, saudara, mengalir lembut sekali, ya kan, sejuk sekali. Tetapi air itu juga bisa menghancurkan tembok-tembok yang keras. Air itu juga bisa menarik sampah-sampah di pinggir-pinggir dari aliran air itu untuk keluar. Air itu adalah kita, saudara, dalam keluarga kita. Roh lemah lembut itu harus itu kekuatan buat kita untuk bisa membawa keluarga kita melihat Tuhan. Saudara bisa bayangkan, waktu saya telepon Ibu Silvi, saya perkatakan berkat ini. Waktu engkau bangun, anak-anakmu menyambut engkau dan berkata, berbahagialah engkau. Mengapa anak-anak kita bisa berkata, berbahagialah engkau Ibu? Karena mereka merasakan ada sebuah pengajaran yang lemah lembut mengalir kepada mereka. Sehingga mereka tidak hidup dengan kepahitan, dengan kebencian, dengan amarah kepada papanya, kepada mamanya, kepada kakak, kepada adiknya. Come on, itu sampah yang perlu dibuang. Roh lemah lembut itu membersihkan segala sesuatu yang keras. Karena kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Bayangkan waktu kita bangun, anak-anak kita bangun, dan mereka menyebut kita, berbahagialah engkau Ibu. Dan juga suami kita memuji kita. Kenapa? Karena kita seperti payung yang menyejukkan luar biasa dalam sesi keluarga kita. Dahsyat banget. Makanya setelah ayat yang kita baca dari ayat 26 tadi, ya, ayat 27 menerangkan di ayat 26. Setelah saudara penuh dengan hikmat Tuhan, ada pengajaran-pengajaran yang lemah lembut saudara dapat dari sebuah pengajaran yang Tuhan juga berikan buat saudara. Untuk saudara alami roh lemah lembut, ya, ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya dan makanan kemalasan tidak dimakannya. Orang yang penuh hikmat Allah, dia selalu mengawasi apa-apa dalam rumah saya ini, ada siapa yang masuk. Apakah maaf kata, kalau saudara dengar di YouTube, ya, ada khotbah saya tentang Delilah akhir zaman, itu saya kupas habis-habisan, saudara. Kenapa, saudara? Hamba Allah wanita ini wanita adalah hamba Allah, masih menggoda suami orang yang adalah hamba Allah juga. Oh my God. Makanya saya kasih tema Delilah akhir zaman. Bahwa Delilah akhir zaman masih ada sampai hari ini. Ingat, kecantikan kita itu bukan dari luar yang dilihat, tapi dari dalam yang terpancar keluar. Makanya malam ini saya bisa melihat wajah-wajah cantik ini ada karena terpancar dari luar, dari dalam keluar. Dari dalam inner beauty-nya terpancar keluar. Wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Wajah yang bercahaya. Ketemu orang-orang senang lihat kita karena wajah kita ada something. Ada yang mengalir, yaitu apa? Roh sukacita, roh damai sejahtera yang berikan orang lain penuh dengan kekuatan. Haleluya. Saudara, hari-hari dunia lagi lemah, bukan? Setiap hari kita nonton di berita bagaimana lonjakan-lonjakan orang yang terpapar dengan virus ini begitu sangat banyak. Dunia butuh siapa? Wanita penolong dalam roh. Dunia butuh siapa? Saudara dan saya yang punya roh lemah lembut yang bisa memberikan kekuatan kepada mereka. Haleluya. So saya tepuk tangan bagi saudara-saudara yang sedang menjangkau, yang tak terjangkau dengan hati dan roh Allah, sehingga mereka semua boleh melihat Tuhan dalam roh saudara. Dunia butuh orang-orang seperti kita yang penuh dengan roh Allah. Haleluya. Dunia nggak butuh uang karena uang nggak bisa berikan kesembuhan. Dunia nggak butuh tempat tidur yang mewah karena tempat tidur mewah pun tidak bisa berikan tidur yang nyenyak.
Haleluya. Dunia butuh kedamaian. Siapa yang membawa? Saudara dan saya. Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai di bumi. Haleluya. Dan kita adalah pembawa-pembawa damai itu. Amin. Amin. Come on, dunia lagi stres. Tapi anak Tuhan gak boleh stres. Haleluya. Anak Tuhan pembawa solusi. Haleluya. Anak Tuhan pembawa kemenangan. Haleluya. Oleh karena itu kita perlu melihat diri kita. Izinkan Tuhan mengajar kita. Izinkan Tuhan membuat kita punya roh yang menjadi roh kelemah lembutan. Saudara, satu tokoh Alkitab yang punya roh lemah lembut. Siapa namanya? Musa, saudara. Mari saya kasih tahu bagaimana bisa Tuhan berikan dia roh lemah lembut. Setelah saya baca kisah Musa, setelah saya baca kejadian keluaran, setelah saya baca apa yang menjadi pertemuan Tuhan dengan dia, saya mulai melihat dari perjalanan Tuhan pilih dia, dan dia berkata, mengapa saya? Kenapa bukan kakak saya Harun? Dia lebih pintar berbicara, saya tidak bisa. Tapi memang betul Tuhan memilih apa yang Tuhan mau, ya? Bukan karena bisa, tapi Tuhan memilih karena memang Tuhan mau. Dan kita bersyukur Tuhan pilih kita karena dia mau pilih kita. Amen. Jaga kepercayaan dengan luar biasa, saudara. Amin ya. Nah, waktu Tuhan memilih Musa, dalam perjalanannya rupanya bangsa Israel pada waktu itu semua orang-orang yang di kepalanya ada batu, saudara. Bangsa Israel itu adalah orang-orang yang di kepalanya ada batu. Mereka semua itu melangkah dengan sesuatu yang mereka maunya sendiri. Mereka keras kepala. Bangsa Israel orang-orang yang keras kepala. Dan setiap kali Musa mulai ingin berserah, Tuhan berikan dia kuasa. Ada mujizat. Apa itu mujizat? Yang kita nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Tuhan bilang, lemparkanlah tongkat itu. Dan tiba-tiba Musa kaget karena tongkat itu berubah menjadi ular. Tapi Tuhan bilang, angkat. Dia takut tentunya karena masa ini ular lagi berjalan, saya disuruh pegang. Tapi Tuhan lagi mau membuat Musa melihat mujizat. Waktu dia pegang tongkat yang ular tadi menjadi tongkat lagi, saudara. Setiap perjalanan saat Musa menghadapi banyak tekanan, banyak pemberontak, banyak kekerasan-kekerasan dari hati orang-orang yang dia layani, saat itulah Tuhan membuat dia mengalami roh kelemah lembutan. Jadi saudara, kalau Tuhan lagi menghadapi, membuat saudara berhadapan dengan orang-orang yang keras kepala, ya, orang-orang yang, waduh, dibilang seperti, mungkin saudara pernah bilang ini orang bebal, dinasehatin gak mau dengar-dengar, ya saudara ya. Tidak apa-apa, belajar sabar, karena Musa setelah dia belajar menangani orang-orang pemberontak dengan hati yang lapang, disitulah pada Tuhan kasih dia roh kelemah lembut. Jadi waktu saudara menghadapi tantangan-tantangan yang semakin keras, dengan orang-orang yang semakin keras, tetap stay cool, tetap tenang dan berdoa, bilang Tuhan berikan aku roh kelemah lembut. Amin. Karena saudara akan keluar menjadi pemenang, karena kita akan diberikan Tuhan kuasa itu. Orang yang punya kuasa roh kelemah lembutan bisa mengalami dan melihat mujizat-mujizat. Itu yang Musa lihat setiap perjalanannya. Semakin orang-orang Israel keras kepala, kamu mau bunuh kami di sini ya? Mana ada air? Kami haus. Dia mulai minta mujizat. Air, batu tadi menjadi air. Walaupun namanya marah airnya karena rasanya pahit, ya. Tetapi ada air. Mengapa pahit? Karena Tuhan masih terus mau berurusan dengan orang Israel supaya mereka stop bersungut-sungut dan mereka mengucap syukur. Tapi ingat, Musa melayani bukan 100 orang, bukan 500 orang, ribuan orang, saudara. Kalau bukan kekuatan Roh Kudus, dia tidak bisa. Tapi dia belajar taat, kembali lagi dia belajar setia. Amen. Sehingga dia memiliki roh kelemah lembutan. Saudara, di awal tahun 2021, mari minta Tuhan kasih saya roh hikmat dalam mengambil keputusan, dalam melangkah, dalam bergaul, dalam melakukan apapun,
Dan izinkan aku bisa diajar dengan pengajaran yang kau buat melalui proses-proses ini, supaya aku bisa memiliki roh kelembutan seperti Musa. Musa melewati proses yang begitu banyak, saudara. Tetapi setelah itu Tuhan berikan dia roh kelembutan. Kita bisa, saudara. Kita bisa. Karena memang untuk itulah kita dibilang sama Tuhan sebagai penolong. Berarti apapun yang kita mau berdoa dan kita minta, kita pasti akan bisa dan dapatkan itu. Karena itu janji Tuhan buat kita. Haleluya. Bayangkan dunia yang begitu keras, dunia yang begitu sangat tegang dengan semua keadaan situasi ini. Waktu dunia bertemu dengan saudara, haleluya. Hilang yang namanya kesesakan hati. Hilang yang namanya rasa khawatir. Hilang yang namanya kecemasan. Karena saudara datang membawa mereka dalam roh kelemahan Tuhan. Luar biasa. Jadi di dalam awal tahun ini kita perlu belajar yang namanya roh hikmat dan roh kelembutan dalam berkata-kata, dalam mengambil keputusan. Jangan biarkan pikiranmu kredit, saudara. Jangan biarkan pikiran saudara itu seperti lampu merah yang tidak bisa terkontrol. Ada merah, ada hijau, ada kuning, semua berjalan bersama-sama. Nanti tabrakan, saudara, ya. Jadi harus kontrol, ya, kontrol. Mana yang perlu dipikirkan, mana yang nggak perlu dipikirkan, mana yang perlu untuk bersyukur dan mana yang perlu memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak perlu bersungut, tidak perlu bersungut, tidak perlu bersungut. Amin. Bilang sama diri saudara, kamu tidak perlu bersungut. 1, 2, 3 ya. Kamu tidak perlu bersungut. Lagi, kamu tidak perlu bersungut. Sekarang ganti kata kamu dengan nama saudara, ya. Bilang nama saudara dan katakan kamu tidak perlu bersungut. Ya, 1, 2, 3 ya. Salin, kamu tidak perlu bersungut. Lagi 2, 3 ya. Salin, kamu tidak perlu bersungut. Haleluya. Praise the Lord. Kenapa? Karena orang yang tidak bersungut, dia mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan mengajarkan dia untuk menjadi pengajar yang bisa mengajar semua orang dengan roh yang dikasih, yaitu roh kelemah lembut. Amin. Wow, dahsyat, dahsyat, ya. Dan malam ini biarlah kita mendandani hidup roh kita dengan roh kelemah lembutan, karena Bapa berikan kita kuasa untuk memilikinya. Amin, ya. Wanita penolong dalam roh, apa-apa yang mungkin engkau bergumul, ingat, Tuhan tidak akan berikan kita pencobaan melebihi kekuatan kita. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Saat engkau dicoba, engkau akan diberikan jalan keluar. Haleluya. Saat engkau melewati masa yang sulit, engkau akan melihat bahwa Tuhan besertamu dan kamu akan menemukan banyak sekali kemenangan-kemenangan yang terjadi atas hidup saudara karena Dia berjalan di depan saudara, ada di belakang saudara, dan buat engkau aman dalam perlindungannya. Tiang awan, tiang apinya menjadi bagian dalam hidup saudara. Haleluya. Dan situasi keadaan Anda mungkin kadang naik, mungkin kadang turun, ya. Tetapi Tuhan akan membuat dan menyelesaikan semua dengan sangat baik dan tepat bagi saudara. Harus mempercayai firman Allah. Kita mungkin betul melewati kadang naik situasi, kadang turun. Kita nggak pernah tahu. Tapi percayalah bahwa saat engkau diizinkan melewati, Bapa akan berikan engkau jalan keluar. Dan engkau akan melihat kemuliaan Allah yang besar dalam segala hal. Haleluya, ya. Situasi finansial, saudara mungkin merasa hari-hari ini semakin sulit, tapi percaya anak Tuhan, engkau tidak akan mengemis, engkau tidak akan meminta-minta, karena Bapa ada buat saudara. Amen. Engkau akan mengalami pendobrakan dalam finansial. Amen. Engkau akan diubahkan. Yes. Engkau akan bisa diberkati. Amen. Sampai kepada anak cucumu, karena itu adalah janji Allah buat saudara. Haleluya. Dan harus imani, karena apa? Firman yang engkau baca bukan cuma sebagai sebuah pengetahuan. Kita baca firman itu tidak boleh sebagai sebuah pengetahuan saja, saudara. Haleluya. Tapi kita baca firman Tuhan sebagai sebuah pengalaman pribadi, mengalami Dia.
Jadi kita perlu ikrarkan firman Allah. Engkau Yehova Rafa, penyembuhku. Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala yang aku perlukan. Engkau harus ikrarkan, deklarasikan itu saudara. Deklarasikan setiap hari. Harus imani, harus alami. Apa-apa yang engkau baca dalam firman-Mu, firman Allah itu yang engkau baca dalam Alkitab-Mu, harus engkau imani bahwa ini waktunya aku mengikrarkan Tuhanku dahsyat. Tuhanku luar biasa, haleluya ya. Walaupun engkau belum melihat, walaupun engkau belum tahu apa-apa yang terjadi, tapi percaya janji Allah itu, Dia akan melakukannya buat saudara. Amin. Tidak ada kesempatan untuk saudara mengeluh, tidak ada kesempatan untuk saudara menoleh ke belakang. Tapi ini waktunya engkau dan saya melihat ke depan dan berkata, Allahku besar, Allahku dahsyat. Biarlah dunia melihat Allahku di dalam aku. Amin. Haleluya. Biarlah dunia menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi anak cucu kita adalah sebuah kesaksian roh yang luar biasa. Dan imani, perkatakan di timur, di barat, utara, selatan, seluruh pintu rumahmu engkau diberkati. Menutup firman Allah, saya mau kesaksian saudara. Di rumah saya ada beberapa anak-anak yang tinggal dengan saya, beberapa staff, dan juga beberapa pengerja-pengerja dari beberapa sekolah Alkitab yang praktek di gereja saya, gitu ya. Dan satu malam kami share tentang firman Tuhan, dan saya bilang begini, saya pernah melewati 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saudara. Saya melayani jemaat-jemaat sampai saya bilang begini, oh my God, kamu sudah menerima keselamatan. Kamu masih tidak bersyukur, banyak sekali mengeluh. Lalu saya satu malam saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku jiwa adalah dukun. Berikan aku bertemu dukun, saudara. Saya berdoa sama Tuhan, berikan dukun. Kenapa? Karena saya tahu dukun juga adalah jiwa. Dan jiwa ini satu jiwa berharga buat Tuhan, bukan? Kenapa? Karena waktu itu saya melayani jemaat-jemaat yang tanda kutip tegar tengkuk. Selalu kalau sharing itu bersungut, mengapa ya Bu begini, mengapa ya Bu begini. Tidak ada bersyukur, tapi yang ada bersungut. Jadi saya bilang, Tuhan, biarkanlah mereka ini melihat bahwa dukun-dukun ini yang ditakuti, sebenarnya dukun ini perlu Yesus dan mereka butuh keselamatan. Saya berdoa sama Tuhan. Saudara, habis doa, tiba-tiba ada orang ketok pintu di depan. Saudara tahu yang ketok pintu siapa? Ya dukun, saudara. Pakai baju hitamnya, pakai pedangnya. Rupanya dia baru selesai bertapa di Parantritis. Di Laut Parantritis, saudara. Dia ketok pintu dan dia bilang, ini rumah Bapak Pendeta. Mata saya melihat jasmani, saya takut tentunya. Karena ini badan besar, laki-laki, dan pakai baju hitam dan semua. Tapi roh saya bilang begini, sambutlah dia. Jadi mata melihat jasmani berjalan, tapi roh ini berkata, sambutlah dia. Bukankah kamu berdoa minta jiwa ini? Saya bilang, oh iya ya. Saya bilang, shalom, saya gitu. Shalom, iya saya ibu pendeta. Karena dia bilang, apakah ini rumah pendeta? Gitu ya. Saya, iya ini rumah pendeta. Singkat cerita, roh Allah pimpin saya dan saya sudah duduk. Dan rupanya itulah awal saya melihat satu jiwa berharga begitu. Dia tersesat, dia menyesatkan orang, saudara. Tapi jiwa, ini jiwa, dia butuh Yesus. Dan baru saya paham, setelah dia diselamatkan, kita bakar semua jimat-jimatnya dia akhirnya membawa rombongan penjaga Gunung Merapi, saudara. Kalau saudara tahu, ada yang namanya Mbak Barija, sudah meninggal, ya, penjaga Gunung Merapi. Ini anak buahnya Mbak Barija, saudara. Dia bawa, dan Natal 2 tahun yang lalu, saudara, saya pakaikan mereka semua pakaian jas bagus, dan saya bilang apa? Jadilah aser di depan, terima tamu, saudara. Jadi Natal mereka terima tamu, mereka punya jiwa diselamatkan. Saudara lihat ini, bahwa roh dalam diri kita itu besar sekali kuasanya. Apakah kita pantas takut khawatir satu hari untuk makan dan minum kalau roh Allah besar dalam diri kita? Tidak. Karena satu jiwa yang tinggal dalam kegelapan aja bisa Tuhan menangkan. Tuhan lawat dia, Tuhan jamah dia, dan dia mengalami pertobatan, damai sejahtera. Dan satu nama, saya kasih nama
Immanuel. Yang satu nama saya kasih nama Yohanes. Yang satu nama saya kasih nama Lukas, karena rupanya dia suka ambil kayu-kayu dan bikin ramuan-ramuan untuk orang. Saya bilang kamu sekarang Lukas, membawa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, dan akhirnya semua mereka mengalami Tuhan. Saya ingin bilang, kalau roh Allah dalam diri kita, kita bisa taklukkan dunia ini dan kita bisa mengalami Tuhan. Dan kesaksian yang kedua, anak-anak yang tinggal dengan saya waktu mereka dengar ini, mereka kaget, saudara. Tapi rupanya ada beberapa di antara mereka yang keluarganya masih terikat dengan perdukunan. Sehingga waktu penutupan tahun itu ada anak yang bertengkar sama ibu dan lari dari rumah. Saya bilang iya, karena dalam rumah ini ada penyembahan berhala sehingga panas. Iblis bergerak, orang akhir tahun doa damai sejahtera. Ini akhir tahun ada pertengkaran antara anak sama orang tua. Dan saya bilang, ayo speak bless. Mulai dari kamu yang kenal Tuhan, satu orang kenal Tuhan, sisi keluarga mengenal Tuhan. Ya, kamu mulai berdoa. Rumahku dijangkau oleh Roh Kudus. Dari timur, barat, utara, selatan, rumahku diberkati oleh Tuhan. Sisi rumahku diberkati oleh Tuhan. Berdoa aja supaya apa? Memang Roh Kudus yang mengambil alih. Supaya ada roh-roh lain itu semua keluar karena nggak punya hak. Kenapa? Di rumahmu adalah rumah doa, rumah kehadiran Tuhan. Saya berapa kali operasi, saudara, dan maut itu menjemput saya. Kenapa? Karena sudah tutup, saudara, pakai kain putih. Tetapi saya melihat setiap detik saya berharga begitu luar biasa. Saya buat sebuah tulisan saya dan saya bilang detikku berharga, menitku berharga, jamku berharga, waktuku berharga. Kalau Tuhan masih pakai kita dalam dunia, maka nyawa kita gak bisa direbut oleh maut. Haleluya. Karena kuasa Allah dalam diri kita. Jadi apa yang kita perlu khawatirkan? Jalani hidupmu dengan penuh kepercayaan sama Tuhan. Jalani hidupmu dengan yakin Allah besertamu. Allah Immanuel. Dia ada di depan engkau, dia ada di belakang engkau, dia memberkati apa yang kau kerjakan. Karena untuk itulah Alkitab berkata, berkuasalah atas seluruh bumi. Dan mulailah engkau menikmati semua yang engkau berkuasai. Kita perlu menaklukkannya dalam kuasa. Jadi mari, tajamkan mata roh saudara. Tabung roh harus diisi penuh. Jadi orang berhikmat, punya roh kelembutan, karena saya percaya ini waktunya saudara dan saya harus bangkit dan mengikat seluruh Indonesia dan dunia ini dengan roh damai sejahtera. Karena waktu semua penuh dengan damai sejahtera, maka bumi penuh kemuliaan. Amin. Haleluya. Dalam firman Tuhan yang singkat ini menguatkan iman kita, membakar roh kita kembali, dan kita terus maju dan naik, berfungsi dengan sangat baik. Saya berharap dan percaya bahwa buku kawal yang engkau terima memberikan kekuatan roh luar biasa. Engkau bisa belajar lebih banyak, mengisi tabung rohmu, dan engkau melihat perbuatan Tuhan yang hebat, membuat engkau berbeda dari orang lain. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Dan nanti jika saudara ada yang ingin bertanya atau sharing sesuatu, boleh setelah saya berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari angkat tangan saudara semua dan kita berdoa bersama-sama. Oh, thank you Lord Jesus. Kita berterima kasih untuk firman Tuhan yang hidup, saudara. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, wanitanya Allah diberikan roh hikmat, diberikan roh kelemah lembutan. Dengan semua hal yang kami harus lewati, ada roh kuasa kelembutan yang kami terima sebagai kemenangan untuk kami didik orang lain, membimbing orang lain, mengajar orang lain dengan roh kelembutan, sehingga bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa malam ini meteriakkan firman Allah dalam loh hati kami semua. Bangkitkan iman kami, kuatkan kami, berkatilah kami, tajamkan pendengaran roh kami lagi-lagi, dan terus Tuhan bergerak dalam jiwa kami, tubuh kami, hadirat-Mu nyata. Seluruh hidup kami, pikiran, hati kami persembahkan sebagai Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Terimalah kami dan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami punya kuasa dalam Engkau. Kami berkata, berkerdaklah dan jadilah seperti yang Kau mau di dalam kami. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin.